Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bram Fadel Albahi dengan NIM 4442526 dari eh, Prodi 1D Teknik Mekatronika jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian simulasi stopwatch. Yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakangnya adalah perkembangan teknologi digital membuat sistem penghitung waktu menjadi bagian penting dalam berbagai perangkat elektronik. Nah, stopwatch digital digunakan untuk menghitung waktu secara otomatis dan akurat pada berbagai aplikasi seperti olahraga, industri maupun sistem otomasi. Nah, dalam pembuatan stopwatch digital diperlukan rangkaian pembangkit pulsa dan pencacah digitalnya yang bekerja secara sinkron. Pada rangkaian ini digunakan IC NE555 sebagai pembangkit clock dan IC CD4026 sebagai penghitung sekaligus pengendali tampilan 7 segmennya. Nah, sistem ini mampu menghitung pulsa secara otomatis dan menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk angka digital. Nah, tujuan rangkaiannya ini tuh yang pertama memahami cara kerja IC NE555 sebagai pembangkit pulsa clock. Terus yang kedua memahami fungsi IC CD4026 sebagai pencacah digital. Selanjutnya menampilkan hasil perhitungan pada 7 segmen display. Terus mempelajari prinsip kerja stopwatch digital sederhana. Terus yang terakhir, mengimplementasikan simulasi rangkaian menggunakan Proteus 8. Nah, komponen-komponen yang digunakan di rangkaian ini yang pertama ada IC NE555 timer, terus ada IC CD4026 dua buah, terus ada 7 segmen common katoda, terus resistor 5K, ada juga kapasitor, terus LED, terus button, switch, ada juga baterai 12 volt dan juga kabel penghubung. Terus selanjutnya ini adalah gambar rangkaian stopwatch digital yang menggunakan IC555 dan CD402. Nah, jadi IC55-nya yang ini, nah, terus CD4026, 4026-nya yang ini dua. Terus selanjutnya, nah fungsi selanjutnya ada analisis ICNE555. Nah, fungsi ICNE555 ini digunakan sebagai pembangkit pulsa atau clock generator dalam mode stable. Nah, pulsa clock yang dihasilkan akan dikirim ke IC CD4026 untuk melakukan proses pencacahan angka secara otomatis. Nah, di ICNL 555 itu ada pin-pin yang penting seperti pin 3 itu sebagai output clock, pin 2 dan 6 trigger dan threshold, pin 7 itu untuk discharge, terus pin 4 reset, pin 8 sebagai VCC, terus pin 1 itu sebagai ground. Terus sini kita menganalisis IC CD4026. Nah, fungsi IC CD4026 ini sebagai counter desimal sekaligus decoder 7 segmennya. Nah, IC ini menerima sinyal clock dari IC 555, kemudian menghitung pulsa dan langsung menampilkan angka pada 7 segmen display. Nah, fungsi sistemnya itu untuk menghitung angka dari 0 sampai 9, terus mengontrol tampilan 7 segmen dan meneruskan carry ke digit berikutnya. Nah, di sini ada analisis 7 segmennya. Nah, jadi fungsi 7 segmen atau displaynya itu untuk menampilkan hasil perhitungan stopwatch dalam bentuk angka digital. Nah, di rangkaian kita menggunakan 7 segmen common cathode. Setiap segmennya itu dikendalikan langsung oleh output IC CD4026. Terus, selanjutnya ada cara kerja rangkaiannya. Nah, cara kerja rangkaiannya ini pembangkit pulsanya atau ICN E555-nya yang menghasilkan pulsa clock secara periodik. Nah, terus dicacah masuk ke IC CD4026 untuk menghitung satuannya. Nah, terus ditampilkan angkanya langsung menjadi tampilan angka pada 7 segmen. Terus perhitungan digit puluhan, ketika digit satuan mencapai 9 lalu kembali ke 0, sinyal carry-nya itu diteruskan ke IC kedua hingga digit puluhan bertambah satu. Nah, terus di sini kita menganalisis juga LED-nya. Nah, LED ini digunakan sebagai indikator bahwa sinyal clock dari IC55 sedang aktif. Ya, sedang aktif. Terus misalnya ketika LED clock bekerja normal dan juga pulsa sedang dikirim ke counter.
Nah, di sini ada tabel kebenaran IC 4026. Jadi output ke 7 segmennya. Jika pulsa input pulsa inputnya itu nol, nah, di sini ada tabel kebenaran IC 4026 ya. Jadi jika pulsa inputnya nol atau reset, tampilan angkanya itu nol. Sementara A itu satu, B satu, C satu, D satu, E satu, F satu, dan G-nya nol. Nah, sementara jika pulsa outputnya 2, tampilan angkanya, pulsa inputnya satu, maka tampilan angkanya satu, juga A nol, B satu, C satu, D nol, E nol, F nol, dan juga G nol. Nah, jika pulsa inputnya 2, nah, tampilan angkanya juga ikut 2. A-nya satu, B satu, C nol, D satu, E satu, F nol, G-nya satu. Nah, jika pulsa inputnya 3, maka tampilan angkanya juga akan 3. Sementara A-nya satu, B satu, C satu, eh, eh, satu, ya, C satu, D satu, E nol, F nol, G satu. Karena untuk pulsa input 4, tampilan angkanya juga angka 4. Tuh A-nya itu nol, B satu, C satu, D nol, E nol, F satu, dan juga G satu. Untuk pulsa input 5, tampilan angkanya juga akan 5. Tuh A-nya itu satu, B nol, C satu, D satu, E nol, F satu, G satu. Nah, jika pulsa inputnya 6, maka tampilan angkanya juga akan 6. A satu, B nol, C satu, D satu, E satu, F satu, G juga satu. Nah, kalau misalnya pulsa inputnya 7, tampilan angka juga akan 7. Jadi A satu, B satu, C satu, D nol, E nol, F juga nol, dan juga G nol. Kalau pulsa inputnya 8, maka tampilan angkanya juga akan 8. Sementara untuk A-nya satu, B satu, C satu, D satu, E satu, F satu, dan juga G satu. Untuk pulsa input 9, maka tampilan angkanya akan melakukan angka 9. Jadi a satu, b satu, c satu, d satu, s e nol, f satu, g satu. Nah, terus selanjutnya kita di sini ada aljabar boolean. Jadi berikut adalah persamaan aljabar boolean untuk mengaktifkan masing-masing segmen LED berdasarkan kondisi hitungan biner internal. Jadi key A atau key B, key C atau key D. Dalam IC itu rumus boolean output 7 segmennya atau komen katodenya. Di segmen A, key A ditambah key C ditambah dalam kurung key B dikali key D ditambah eh, key action B dikali key action D. Nah, untuk segmen B-nya. Nah, untuk aljabar booleannya berikut adalah persamaan aljabar boolean untuk mengaktifkan masing-masing segmen LED berdasarkan kondisi hitungan biner internal key A, key B, key C, atau key D di dalam IC. Nah, rumus boolean untuk output 7 segmennya atau komen kata D itu seperti segmen A, key A ditambah key C ditambah key B dikali key D tambah key B bar dan juga key D bar. Dikali key D bar. Nah, untuk segmen B, key B barnya ditambah key C bar dikali key D bar ditambah key C dikali key D. Atau segmen C-nya key B ditambah key C bar ditambah key D. Nah, segmen D, key A ditambah key B bar dikali key D bar ditambah key C dikali key D bar ditambah key B bar dikali key C ditambah key B dikali key C bar dan dikali key D. Nah, untuk segmen E, Ki B bar dikali Ki D bar ditambah Ki C dikali Ki D bar. Nah, untuk segmen F-nya Ki A ditambah Ki C bar dikali Ki D bar ditambah Ki B kali Ki D bar ditambah Ki B dikali Ki C bar. Nah, segmen G-nya Ki A ditambah Ki B dikali eh,
ki C bar tambah ki B bar dikali ki C ditambah ki C dikali ki D bar. Nah, cara membaca variabelnya itu ki A, ki B, dan ki C, ki D adalah status bit biner dari angka 0 sampai 9 yang sedang dihitung oleh IC-nya. Nah, jadi di sini tanda tambah yang ini itu berarti gerbang OR. Nah, sementara tanda titik itu atau tanda kalinya berarti gerbang N. Nah, tanda garis di atas itu yang seperti ini berarti NOT atau inverter. Persamaan Boolean di atas sudah yang tertanam secara fisik di dalam microchip IC 4026 sehingga layar 7 segmen pada simulasi bisa menyala berbentuk angka 1 dan 5. Terus penyelesaian persamaannya. Nah, yang pertama itu konversi angka ke binary. Untuk menampilkan angka 5, sirkuit internal IC 4026 mendeteksi kondisi bit logika berikut. Jadi key A-nya itu 1, key B 0, key C 1, key D 1, key D sebenarnya 0. Nah, untuk yang kedua contoh penyelesaian sebuah segmen. Nah, di sini dengan segmen A menyala atau satu A sama dengan key A dikali key C ditambah key C ditambah key B kali dari key D tambah key B bar dikali key D bar. Nah, substitusi A itu sebenarnya satu tambah satu ditambah dalam kurung 0 kali 0 tambah satu kali satu. Hasilnya A sama dengan satu atau on. Nah, yang kedua membuktikan segmen B atau mati tonal. Rumus B sama dengan Ki B bar ditambah Ki C bar dikali Ki D bar ditambah Ki C dikali Ki D. Nah, substitusi B sama dengan satu tambah nol tambah dikali satu ditambah satu kali nol. Nah, hasilnya B sama dengan satu atau on. Terus hasil akhirnya output LED angka 5. Nah, di sini yang pertama segmen aktif satu sama dengan A, C, D, F, G. Untuk segmen matinya 0 atau 0 itu sama dengan B dan juga C. Dan juga E. Fisik tampilannya membentuk pola angka 5 pada 7 segmen pada simulasi Proteus. Nah, terus kita akan melanjutkan di simulasi Proteusnya. Jadi di sini kita bisa lihat rangkaian simulasi stopwatch di Proteus 8. Di sini ada eh, di sini ada switch atau ya switch. Di sini ada baterainya. Terus di sini ada bat- eh, button, button. Terus di sini ada sumbernya. Nah, jadi kalau misalnya kita play, kita buka dulu. Di sini, aduh, bentar. Nah, di sini eh kita play, kita play. Nah, di sini push buttonnya itu kita tutup, terus kita buka, rangkaian akan menyala. By angka 9 si segmen satunya segmen satunya akan menampilkan angka 9.
Nah, di sini untuk segmen pertama kita membatasi sampai angka 9. Terus yang untuk segmen kedua juga sampai angka 9. Jadi jika sudah kedua segmen sudah mencapai angka 9, maka akan reset jadi 0 atau 1. Seperti itu. Terus jika misalnya push kita pencet atau kita matikan, maka stopwatch akan ke reset dan jika switch kita buka, maka stopwatch tidak akan menyala. Terus kita matikan. Nah, sekian untuk presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.